Satu tes gitu kan. Baik, menghemat waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang kepada Tuan Guru kami Profesor Dr. Abdus Somad LC dan juga Bapak anggota DPR RI Pak Haji Fadlullah dan juga anggota DPD dan Bapak Wali Kota dan seluruh tamu undangan. Mohon Forkopimda untuk merapat. Ini nama pesantrennya belum ada Tuan Guru, mohon langsung Tuan Guru memberikan namanya. Dan ini lokasinya lebih kurang 12 hektar Tuan Guru. Insyaallah akan kita bangun ini pesantren di Kampung Laisaga. Ya, alhamdulillah juga selamat datang kepada Pak Muallim, Pak Mujahir Manap, suatu kehormatan. Mohon Pak Muallim. Selamat datang Pak Muallim. Di calon kuat gubernur Aceh insyaallah. Amin. Apa yang kita letakkan malam ini akan menjadi amal jariah sampai hari akhirat nanti. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Kasih langsung ditutup oleh Pak Kecik oleh rumah, silakan. Ada ramen siap-siap foto bersama Forkopimda bersama Salam dan Muallim. Semoga Allah turunkan keberkahannya bagi masyarakat Longkip. Amin. Mohon maaf kami yang setinggi-tingginya, kami lupa memberikan kata penghormatan. Kalau bukan karena beliau, maka Al-Mukarram Ustaz Abdus Somad tidak bisa datang ke Longkip, yaitu sahabat UAS senior kami ketika di Mesir. Perlu kami beritahukan biar semangat anak-anak di Laisaga ini. S1-nya di Mesir, S2-nya ini di Jerman, S3-nya di Australia, dan dosen di Jepang. Sahabat UAS Dr. Reja, mohon berdiri sejenak abang anda kami. Terima kasih telah menunjuk Laisaga untuk jadi tuan rumah tabligh akbar. Selanjutnya juga tentu koordinator UAS, juga senior kami, dengan sebab beliau juga bisa datang UAS kemari, yaitu abang anda kami Haji Najaruddin LC. Mohon berdiri sejenak abang anda kami. Ini juga capek-capek sudah, muka-muka lemas semuanya. Baik, terima kasih. Bila ada yang belum kami berikan kata penghormatan, salam maaf kami. Selanjutnya kata sambutan sekaligus laporan Ketua Panitia Tabligh Akbar kepada Ustaz Hamdani, kami persilahkan. Kami sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa di Desa Laisaga ini menjadi salah satu tempat yang diagendakan menjadi tempat tabligh akbar guru kita Ustadz Abdus Somad LC
mudah-mudahan kehadiran beliau di Desa Lesaga di Kota Subulu Salam ini menurunkan rahmat dari langit dan membukakan keberkahan dari bumi, sehingga tanah air kita ini menjadi keberkahan dunia dan akhirat. Kemudian tentu kami juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut serta menyukseskan acara ini, yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu namanya. Luar biasa persiapan panitia, luar biasa siang malam, pagi dan petang mempersiapkan acara ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan kita semuanya dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian, tidak memperpanjang mukaddimah, semoga acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Tentu keberkahan Ustadz kita, guru kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan pula kepada negeri kita tercinta. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan kami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Wali Kota dan Bapak Sekda, karena Bapak Sekda adalah orang Longkip, sudi kiranya 2024 ataupun MTQ sekali lagi di Kecamatan Longkip, Lesaga menjadi tuan rumahnya. Saya tidak usah panjang, biarkan Tuan Guru kita yang menyampaikan. Mohon maaf sekali lagi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Sudah makan? Oh, tak seragam ini. Yang sebelah sini belum katanya. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Saya dalam pengalaman saya menyampaikan tausiah ceramah di Desa Lesaga, inilah yang pentasnya paling kokoh. Di tempat lain asal ramai orang mulailah khawatir saya. Bergoncang pernah, jatuh pernah pentas. Tapi kok ini memang tenanglah hati saya ya. Bisa pula Pak Kades membuat ini selama 4 hari persiapan. Memang layak ini diangkat 2 periode Pak Kades. Udah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Itu mancing-mancing aja. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, muga-muga sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga. Paham orang nih cakap Jawa? Hah? Orang Jawa? Sejak 82 di sini belum pernah mencium aspal. Alhamdulillahirabbil. Pokoknya apapun yang terjadi hidup ini kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Orang yang paling beruntung hidup ini bukan orang kaya, betul? Yang paling beruntung hidup ini bukan orang yang punya jabatan, betul? Yang paling beruntung hidup ini adalah orang yang pandai bersyukur kepada nikmat Allah. Maka kita syukuri dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Yang mengajari kita bersyukur itu namanya Muhammad. Maka kita kirimkan solawat dari Lesaga. Allahumma salli ala
sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kalau tak ada Nabi Muhammad itu, sampai hari ini kita masih menyembah pokok kayu, menyembah batu, menyembah lembu, menyembah hantu. Karena dialah kita menyembah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang di atas ini belum tentu lebih mulia daripada yang di bawah. Betul? Betul pula kata orang ini. Jagalah perasaan kami. Mestinya waktu kutanya tadi pura-pura, apalah salahnya pura-pura diam kan? Inilah orang Laisaga ini tak bisa diajak bersandiwara nampaknya. Ini sunnah hukumnya kita menyebutkan dari kanan. Yang dari kanan ini adik kelas saya di Al-Azhar Kairo Mesir. Jadi secara umur memang jauh di bawah saya. Kalau saya ini sekarang 26, 27, dia sekitar berapa? Namanya HRB. Kenal Bapak Ibu? Serius ini? Namanya Haji Rasid Bancin. Harus jelas itu nyebutkannya. Orangnya luar biasa. Bisa pula dapatnya tanah wakaf 10 hektar, dibilangnya 12. Langsung dikasih Pak Kades itu 2 hektar. Saya waktu Covid itu berkeliling mencari tanah wakaf, dapat langsung akad, tak banyak, 3 hektar. Saya serahkan tanah ini kepada Ustaz Abdul Somad sebagai wakaf. Allahu Akbar, Allahu Akbar, foto, cik, 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 cik. Selesai. Kami cek ke BPN, Badan Pertanahan Nasional, rupanya tanah itu bermasalah. Pak Haji, ya, tanah yang Bapak kasih itu bermasalah Pak Haji. Kata dia, karena bermasalah itulah maka kuwakafkan Ustaz. Beliau dapatnya tanah 10 hektar, malam ini jadi 12 hektar. Itu baru sambutan pertama. Ini nampaknya habis itu bertambah entah berapa puluh hektar nanti. Dari bunyi aminnya macam tak yakin. Hebat tak desa Laisaga nih? Hebat. Dari mulai tanah wakafnya sampai pentasnya sampai semuanya hebat. Bisa pula ada pohon durian. Hah? Aku mau menyebut jengkol tak sampai hatiku. Jadi ku bilang lah durian. Maunya kalian tadi diam aja lah waktu ku bilang durian. Lalu kemudian ada di sini namanya Ustadz Ainik. Kalau yang ini kakak kelas saya. Kakak kelas saya di Darul Arafah Medan. Habis itu kakak kelas saya lagi di Kairo Mesir. Namanya Tengku Fadil Rahmi. Orangnya ganteng, cuman masalahnya ada satu, Bu. Boleh ku sebutkan? Dia sudah berbini. Nah, jadi kalian yang ada harapan agak apa sedikit. Tapi dia baru berbini baru sekali. Nah, artinya tak usahlah kita teruskan. DPD. Jadi kalau saya ditanya orang, kenal Ustadz Senator yang dari Aceh yang di Senayan itu? Oh, itu kakak kelasku itu. Itu kakak kelasku. Di mana Ustadz kenal sama dia? Di Darul Arafah Medan sekali, di Kairo. Kalau yang ditangkap KPK itu aku tak tahu. Ini orang baik, ini orang soleh. Orang yang baik macam ini kalau belum mati jangan dikubur. Betul Bu? Betul kata ibu ini. Di sampingnya ini pun orang pesantren juga. Saya dibawanya ke pesantrennya kemarin. Nama pesantrennya Jumala Amal. Beliau alumni pesantren, memperjuangkan pesantren. Sekarang di DPR RI, kantornya di Senayan. Orangnya tak ada main lemah lembut, langsung aja. Kalau ada anak buah macam-macam langsung telepon. Termasuk kasus oknum pas pampres yang membunuh, menyiksa
orang dari Biren. Udah kalian baca beritanya? Langsung telepon, ambil tindakan. Saya pas menengok dia menelpon tadi, kalaulah begini anggota-anggota dewan kita, amanlah negeri ini. Betul? Langsung saya tengok, langsung saya dengar, langsung anak buahnya pun telepon juga. Kau di mana? Kau mesti tengok ini pesantren. Nanti kalau kau tak ke pesantren, kalau kau mati, siapa ngurus jenazah kau nanti? Gitu. Wah, ini cocok ini yang model-model di begini. Entah di depan saya aja, wallahualam. Tapi rasanya tidak mungkin, karena dia pun tak tahu bahwa saya ada di situ. Ini tulus, ini ikhlas. Orang-orang model begini, kata Nabi, kalau jumpa orang baik, katsarallahu amsalak, semoga Allah memperbanyak orang-orang baik seperti kamu. Begitu juga dengan Pak Kades, Allah memperbanyak Pak Kades yang mau berwakaf tanah 2 hektar insyaallah. Amin. Adapun kades-kades yang pelit, mudah-mudahan cepat mati. Jangan kalian aminkan, jadi janda bininya nanti, baru tahu kalian. Bapak Wali Kota, Bapak Wali Kota ini pun juga pencinta pesantren. Dari mana Ustaz tahu? Waktu saya datang dulu, dibawanya ke pondok pesantrennya. Jadi ini rasanya malam ini kita seperti reuni pesantren ini sekarang. Betul Bapak Ibu? Pokoknya apa yang kutanya bilang aja betul. Karena tak mungkin Ustadz mengajarkan yang sesat, yang salah. Betul? Betul kata orang ini. Yang duduk di sebelah kiri saya kenal Bapak Ibu. Beliau muallim, Bapak Muzakir Manap. Saya biasanya setiap saya pergi ke daerah, saya berangkat dari rumah hari Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, ini malam Senin. Biasanya sudah 2 hari saya cukur kumis saya ini. Besok mau pulang, sampai tadi tidak saya cukur-cukur. Lama saya berenung, kenapa lah sekali ini aku malas betul mencukur. Rupanya mau duduk dekat muallim, biar nggak terlalu jauh kali kami. Tak tahu saya akan duduk dekat beliau malam ini. Masya Allah, tabarakallah. Ini malam silaturahim yang penuh dengan keberkahan insya Allah. Man ahabba aybusatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau panjang umur, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia sering-sering menyambung tali silaturahim. Ada Bapak Kapolres, ada ketua tim UAS, kakak kelas saya di Mesir namanya Ustadz Nazar. Kalau yang S1 di Mesir, S2 di Jerman, S2 di Australia, S3 doktor Australia, itu satu angkatan sama saya, sama-sama satu pesawat, sama-sama satu hotel, cuman beda nasib. Dia ke Jerman masuk, ke Australia masuk, saya jangankan ke Jerman, ke Singapura aja tak masuk. Untung orang Laisaga ini masih mau menerima lagi. Memang hebatlah kawan saya ini. Pokoknya kawan saya ini hebat-hebat semuanya. Biar tahu orang, kenapa Ustadz perkenalkan kawan-kawan Ustadz ini? Biar tahu orang bahwa kawan saya ini bukan ecek-ecek. Ini bukan Ustadz kaleng-kaleng. Ustadz Somad tuh kawannya hebat-hebat itu. Begitu kata orang Laisaga nanti. Kalau ada yang ngejek-ngejek dia di internet. Siap? Serius? Betul? Janji? Jangan ada dusta di antara kita. Ini sebetulnya apa tempat kita ini? Dibilang stadion? Tidak. Saya sampai sekarang masih penasaran ini. Ini adalah lapangan sepak bola. Dari mana Ustaz tahu? Ada tiang gawangnya. Berubah menjadi pasar malam. Jadi kalau ada tablik akbar pengajian Ustadz Somad, insya Allah ekonomi umat bangkit. Lampu-lampu laku, balon-balon laku, makanan-makanan laku. Bapak-bapak, ibu-ibu yang menjual, kalian dua-dua dapat malam ini. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bapak ibu nanti sebelum pulang
beli belanja-belanja di warung ini. Gerakan Abdul Somad, belanja ke warung tetangga. Setuju? Bangkitkan UMKM, bangkitkan ekonomi umat. Kalau membeli ke tetangga, ke kawan, jangan main tawar-tawar, langsung beli semua. Ini kalau beli ke supermarket bukan main lagi, langsung. Ini mau didonasikan, oh iya. Tapi kalau belanja ke tetangga, ke kawan, nawarnya minta ampun. Ini berapa harga ikan ini? 15.000, 5.000 ya. Untung bukan saya yang menjual. Kalau aku lah datang orang beli gitu, 5.000 ya, aku kasih pisau, kau bunuh aja aku. Nah. Jangan belanja ke tempat orang cari kaya, tapi belanjalah ke tempat saudara kita untuk menyekolahkan anaknya, untuk membangkitkan ekonominya. Kalau belanja kita ke dia, kalau dia kaya raya, dia akan membangun masjid, dia akan membangun pesantren, dia akan menolong agama Allah. Setuju? Takbir. Kenapa Ustaz bertakbir? Karena kalau udah cerita membangun masjid, bangun pesantren, biasanya setan keluar. Mengusir setan dengan takbir. Begitu juga bapak ibu kalau mengantuk, mulai ngantuk, ku tengok Ustaz itu udah bercabang-cabang, takbir bilang. Kalau Tuan pergi ke Makkah, cakep. Kalau Tuan pergi ke Madinah, jangan lupa membawa lemang. Sudah sama lama Abdul Somad ceramah, baru di Laisaga inilah rasanya gamang. Itu maka tak bergerak aku dari tadi. Mana ada bergerak? Kalau tempat lain kan nyantai aku jalan. Di sini macam-macam mau terjun kurasa. Masya Allah, tabarakallah. Dari Singkil ke kota Medan, singgah sebentar ke Laisaga. Bukan pantun, saya cuma mau cerita aja. Aku kan pagi tadi dari Lok Semawe. Dari Lok Semawe kami ke airport Malikus Saleh. Habis itu naik pesawat lah kami. Pesawat ini perempuan pula, namanya Susi Air. Penumpangnya sedikit aja, limited. Habis itu kemudian dibawalah ke pesantren Syekh Baihaqi. Lalu kemudian sekarang ini tausiah saya yang terakhir sejak Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Besok pagi, malam nih habis dari Laisaga nih, langsung kami ke Medan, langsung ke airport. Besok pagi pulang ke Pekanbaru, karena saya tak boleh lebih dari 3 malam. Malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. Kalau lebih dari 3 malam disangka orang saya udah buka cabang di Aceh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara tempat yang dipilih adalah Laisaga. Sampai sekarang saya masih penasaran, kenapa Laisaga ini yang dipilih? Rupanya ada sesuatu yang akan mengalir sampai hari kiamat dari Laisaga. Di tempat lain ceramah selesai pulang, tempat lain tabligh akbar selesai pulang, tapi di Laisaga Abdul Somad kau tausiah malam ini, bulan Safar, bulan mulia, mengalir sampai hari kiamat. Maka judulnya dibuat, peletakan batu pertama pondok pesantren titik. Kalau Tuan pergi ke Madinah, jangan lupa membawa goreng itik. Sudah lama Abdul Somad ceramah, baru inilah judulnya titik. Jadi nama pesantren itu diserahkan Ustadz Haji Rasid Bancin. Ustadz Somad lah yang mengasih nama. Saya terus terang, banyaklah udah jamaah minta nama anak. Ustadz kasih nama anak, saya kasih. Anak laki-laki saya kasih, anak perempuan saya kasih. 3 Pak Ustadz, kok banyak kali untuk persiapan katanya. Tapi baru inilah orang minta nama pesantren. Itulah hebatnya Laisaga ini. Nama pesantren dimintanya ke saya. Dari tadi dimintanya, dari peletakan tadi sampai sekarang belum dapat saya. Untuk mengambil barokah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu namanya Toha, Nabi Muhammad itu namanya Yasin.
Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Nama dia Ahmad. Ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Ahmad dia, Muhammad dia, Toha dia, Yasin dia, Al-Mustafa dia. Mustafa, Mustafa, mamba'un lil wafa. Mustafa itu dia juga. Tapi ada nama dia yang lain, yaitu Al-Mujtaba, orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan kampung kita ini, Laisaga, tanah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang punya tanah itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak tanah, tapi tanah yang lain ketika meninggal, habis tanah itu diambil oleh ahli waris. Wahai bapak-bapak, orang Laisaga yang kaya-kaya, tanah kalian sejauh mata memandang, tapi kalau kalian meninggal, tanah kalian itu diambil oleh anak dan istri kalian. 4 bulan 10 hari cuman mereka menanti. Setelah itu mereka pun akan dipinang oleh Bronis, berondong manis. Betul Bu? Betul kata orang? Kurang kuat suaranya. Jawab dengan jujur, kalau bapak ini meninggal, ibu mau ikut? Orang Laisaga ini jujur-jujur. Mana tanah yang kekal abadi, tanah yang tetap mengalir setelah mati? Itulah tadi tanah yang dipilih Allah. Orangnya pilihan Allah, lapang hatinya menyerahkan tanah. Maka Al-Mujtaba, orang yang dipilih Allah, cahayanya sampai ke Laisaga. Maka kita beri nama pesantren itu Nurul Mujtaba, cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini yang di atas ini kamera. Kamera ini sedang menengok, tapi gelap tak nampak. Jadi tolong hidupkan lampu HP-nya. Biar nampak kamera ini. Betul kan kamera? Kalau iya coba mengangguk dulu kamera. Oh iya betul kan dia. Itu bukan mengangguk, hampir jatuh tadi itu. Hidupkan. Yang ada senternya hidupkan. Yang tak ada senternya simpan-simpan aja lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghi lizalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Matikan, hilang drone tadi. Dah cukup, jangan lama-lama, nanti ketiak basah. Ngasih begini ya, dia nyantai, kawan pingsan. Soalnya pokok jengkol dekat ini ya. Rupanya orang kalau lapar mudah diajak ketawa ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, malam ini bahagia bukan karena lapar Pak Ustadz. Malam ini kita bahagia karena kita adalah hamba Allah, bukan hamba setan, bukan hamba kekuasaan, bukan hamba harta, tapi kita ini adalah hamba orang yang menghambakan diri kepada Allah, yang bisa menyerahkan tanahnya 12 hektar. Betul? Kalau ada orang yang tak bisa menyerahkan tanahnya, lalu dia hamba apa? Hamba brondol. Siapa namanya? Abdul Brondol. Kalau hamba Allah, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Wahab, Abdul Razak, Abdul Somad. Betul? Ini Laisaga adalah diisi oleh hamba Allah. Diminta saya meletakkan batu pertama.
Saya di mana-mana tidak mau meletakkan batu pertama karena banyak batu yang saya letakkan tak bertambah-tambah. Lalu kenapa di Laisaga ini Ustadz mau meletakkan batu pertama? Karena saya yakin dan percaya pesantren Nurul Mujtaba Laisaga akan siap dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, insya Allah. Saya mau mendengar berita nanti Haji Rasid Bancin akan menelpon, assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Sejak Ustaz Tablik Akbar di Laisaga kemarin, orang Laisaga banyak menengok. Mereka menengok mana batu yang diletakkan Ustaz Somad, berapa semen lagi, berapa batu bata, berapa kerikil, berapa kelas, berapa asrama. Mereka mau bantu Ustaz. Enggak, mereka nanya aja. Biasanya kalau bangun pesantren ada kotak yang disebar panitia untuk supaya yang udah ngasih tanah, tapi ada yang tak bisa ngasih tanah, ngasih semen, ada yang mau ngasih duit, maka terbangunlah pesantren. Rupanya di Laisaga tidak ada pakai kotak infak sodako. Ada? Saya tadi itu mancing aja. Di Laisaga yang tidak mau ngasih pakai kotak, langsung pakai transfer banking. Mana nomor rekeningnya Ustadz? Oh tak ada. Saya sebetulnya tidak mau nengok nomor rekening, mau nengok foto saya aja. Foto mu'alim tak ada, foto DPD tak ada, foto DPR RI tak ada. Foto saya dibuat orang lain gak sebesar-besar, lubang hidung macam terowongan Mina. Foto Pak Wali Kota kecil aja dibuat orang ini, kecil aja macam pas foto KTP. Pak Wakil pun kecil aja dibuat orang ini. Memang hebatlah orang. Kotak sudah naik. Patut jantung saya tadi mulai lain getarnya. Saya heran kenapa jantung, rupanya kotak naik ke atas. Memanglah senjata makan tuan. Saya menyumbang untuk semen sebanyak 100 sak semen. Berapa harga satu sak semen di Laisaga? 65.000. Mahal. Aku ngasih semen aja, udah lain rasaku dah. 100 sak semen. Nah, 100 sak semen nanti saya transfer, dicicil dalam waktu 3 tahun. Enggak, insya Allah cash, insya Allah. Nanti saya kirimkan Ustadz Rasid Bancin. Yang ke bawah serahkan ibu yang